anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Giovanni. Kita akan belajar IPS. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai konektivitas antar ruang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kondisi geografis Indonesia. Di dalamnya nanti kita akan belajar mengenai pemahaman lokasi melalui peta, melalui globe, dan juga letak Indonesia. Bagaimana untuk kelengkapan materinya, kita akan ikuti dan pahami berikut ini. Halo anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dengan materi kondisi geografis Indonesia. Langsung saja kita ke tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat memahami kondisi geografis Indonesia melalui peta, atlas, dan globe. Nah, untuk bagian pertama ini kita akan belajar mengenai peta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta berarti gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Nah, peta ini ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang peta, termasuk studi pembuatan peta, jenis-jenis peta, dan penggunaan peta disebut dengan kartografi. Nah, kemudian kumpulan-kumpulan peta ini mempunyai tema dan disusun dalam bentuk buku yang disebut dengan atlas. Nah, unsur-unsur atlas itu terdiri dari judul atlas, daftar isi, peta-peta, dan judulnya. Kemudian ada legenda peta, dan juga ada indeks. Nah, fungsi peta. Fungsi peta yang pertama, ini adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif ya. Yang kedua, ini menunjukkan jarak antar kota atau luas daerah di permukaan bumi. Yang ketiga, itu memperlihatkan bentuk atau dimensi penampakan tertentu seperti gunung, sungai, dan benua. Nah, yang keempat, mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai peta berdasarkan informasinya. Ini ada dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Nah, peta umum ini adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah. Nah, dalam peta ini penampakan yang digambarkan adalah objek-objek yang ada di muka bumi, seperti aliran sungai, relief, objek-objek geografis, wilayah administrasi, pemukiman, dan penampakan lain. Contohnya ada hutan, lahan kosong, rawa, gitu ya. Dan peta yang kedua, ini ada peta khusus. Peta khusus atau nama lainnya itu adalah peta tematik. Yaitu apa? Peta yang hanya menggambarkan penampakan-penampakan tertentu di permukaan bumi. Peta ini hanya menggambarkan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan. Contohnya seperti peta peristiwa, peta penggunaan lahan. Kemudian kalau yang di sini saya gambarkan peta sebaran ikan atau potensi ikan atau perairan Indonesia. Gitu ya. Nah, sekarang peta berdasarkan jenisnya. Ini ada apa saja? Ada peta foto dan peta garis. Peta foto adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan kontur, nama, dan juga legenda. Nah, yang kedua ini ada peta garis, yaitu peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peta berdasarkan bentuknya. Nah, ini ada peta timbul.
Nah, ini gambarnya peta timbul seperti ini, atau juga disebut dengan peta relief, yaitu peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Pada peta timbul ini, bentuk-bentuk relief muka bumi yang dipetakan tampak dengan jelas sesuai dengan aslinya. Yang kedua, ada peta datar atau peta biasa, yaitu peta yang dibuat pada satu bidang datar. Nah, pada peta ini bentuk muka bumi dibedakan dengan warna dan simbol-simbol yang diberi keterangan pada bagian legenda peta. Dan yang ketiga, ini adalah peta digital, yaitu peta yang dibuat dan dapat dibaca melalui komputer. Perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer memberikan kemudahan bagi kartografer untuk membuat ataupun melakukan perubahan pada peta tersebut. Atau juga disebut kalau sekarang ini peta digitalnya melalui handphone ya, atau Android masing-masing. Seperti itu. Kemudian ada unsur peta. Nah, unsur peta ini ada apa saja? Yang pertama, ini ada judul peta. Nah, judul ini menunjukkan isi yang digambarkan. Biasanya judul itu ditulis dengan huruf kapital dan berukuran lebih besar daripada ukuran huruf lain di dalam peta tersebut. Yang kedua, ini ada tanda arah, berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin pada peta. Tanda arah diletakkan di sebelah kanan atau kiri di bawah judul. Kemudian peta yang biasanya berbentuk panah dan mengarah ke utara. Nah, yang ketiga, ini adalah garis astronomis. Adalah garis khayal yang mengelilingi bumi, berguna untuk menentukan letak astronomis suatu tempat yang dipetakan. Nah, garis astronomis ini terdiri dari garis lintang, yaitu paralel, dan garis bujur atau meridian. Yang keempat, ini ada inset. Nah, inset itu apa? Inset itu adalah peta kecil yang ada di dalam peta. Fungsinya adalah menggambarkan posisi wilayah yang dipetakan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yang lebih luas. Yang kelima, ini adalah tahun pembuatan dan sumber peta ya. Perlu dicantumkan untuk menginformasikan kapan dan siapa yang membuat peta tersebut. Yang keenam, ini ada simbol. Simbol ini berfungsi untuk menyederhanakan penampakan-penampakan objek di muka bumi. Simbol peta memiliki bentuk-bentuk asli yang ada di muka bumi. Nah, simbol ini ada 3 jenisnya, yaitu simbol garis, simbol titik, dan juga simbol area. Yang ketujuh, ini ada skala. Nah, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, skala ini ada 3 jenisnya. Ada skala numerik atau skala angka, kemudian skala inch to mile, kemudian ada skala grafis atau skala garis. Yang kedelapan, ini adalah legenda. Legenda adalah merupakan bagian peta yang memuat keterangan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Nah, legenda ini dibuat untuk memudahkan pemakai peta untuk membaca maupun memahami isi peta. Nah, fungsi atlas sekarang. Atlas tadi kan kumpulan-kumpulan dari peta ya, yang dibukukan. Nah, fungsi dari atlas ini apa? 1. Menunjukkan lokasi wilayah tertentu. 2. Membandingkan luas, letak, dan lokasi tertentu dengan wilayah lain. 3. Membandingkan perbedaan relief antar wilayah.
Kemudian yang keempat, menunjukkan lokasi seperti kota, sungai, ataupun danau. Nah, yang selanjutnya itu adalah globe. Globe itu apa? Globe adalah tiruan bumi dalam bentuk bola. Di atas permukaannya digambarkan berbagai penampakan yang terdapat di permukaan bumi. Nah, dengan ini globe menjadi miniatur atau model yang menggambarkan bentuk bumi yang sebenarnya. Nah, biasanya kalian bisa temui ini di perpustakaan itu, sekolah itu ada ya. Nah, sekarang karena kalian belajarnya itu sistemnya daring, kalian bisa melihat contoh-contoh globe itu ada di internet ya. Kalian bisa buka-buka di situ. Nah, manfaat globe ini apa saja? Menggambarkan letak garis lintang dan garis bujur. Kemudian ada letak ekuator, letak kutub, dan letak bujur 180 derajat dengan jelas dalam bentuk 3 dimensi. Yang selanjutnya, mengetahui perbedaan melalui garis bujur. Kemudian kita dapat menjelaskan terjadinya siang dan malam. Kita dapat mengetahui perbedaan iklim melalui garis lintang. Kemudian ada menjelaskan proses gerhana bulan dan gerhana matahari, menggambarkan gerak rotasi bumi, dan juga kita dapat menggambarkan letak dan luas suatu daerah, negara, benua, dan laut secara lebih akurat. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung WhatsApp saya ya. Terima kasih semuanya. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah kalian semua sudah paham mengenai materi kondisi geografis Indonesia? Jika sudah, kalian hebat. Nah, jika dirasa ada anak-anak yang kurang paham, bisa menghubungi saya melewati WhatsApp pribadi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di situ. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan dengan teliti, disiplin, dan tanggung jawab. Jangan sampai terlambat mengumpulkan, karena di situ nanti ada batas waktu yang harus kalian ikuti. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.